Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Winelia dengan NIM 2005-113046. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam konseling individual. Langkah yang pertama dalam konseling individual yaitu tahap awal konseling. Tahap awal konseling ini disebut juga tahap definisi masalah karena tujuannya itu untuk konselor dan konseling ini mampu mendefinisikan masalah-masalah yang dihadapi klien. Tahap awal konseling ini terdiri dari 8 teknik. Teknik yang pertama yaitu attending. Attending ini adalah upaya dari konselor untuk menjalin hubungan baik dengan konseli yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Contohnya, konselor menjawab salam dari konseli, konselor mempersilahkan konseli duduk di tempat yang disediakan. Teknik yang kedua yaitu empati primer atau advance. Empati primer ini yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien ini dapat terlibat dan terbuka. Yang ketiga yaitu teknik refleksi perasaan. Teknik ini merupakan bagian penting dalam teknik konseling, karena ini merupakan sebuah keterampilan yang akan menghantarkan klien pada pemahaman perasaan dan membuat ia menyadari terkait permasalahan yang dihadapinya seperti apa. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah teknik eksplorasi perasaan. Teknik ini yaitu keterampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan, seperti contohnya eksploitasi pengalaman, seperti keterampilan konselor untuk menggali pengalaman yang dialami oleh klien. Yang keempat adalah teknik mendorong atau supporting. Yang kelima yaitu teknik menginformasikan. Teknik menginformasikan ini hanya diperlukan jika diminta oleh klien. Teknik yang keenam yaitu memberi nasihat. Teknik memberi nasihat ini juga hanya digunakan hanya jika diminta oleh klien, namun konselor tetap harus mempertimbangkannya. Teknik yang ketujuh yaitu menyimpulkan sementara, di mana hasil percakapan antara konselor dan konseli hendaknya disimpulkan sementara oleh konselor untuk memberikan gambaran kilas balik atau feedback atas hal-hal yang telah dibicarakan. Dan yang kedelapan adalah bertanya terbuka. Langkah konseling individual yang kedua yaitu tahap pertengahan konseling. Tahap pertengahan konseling ini disebut juga tahap kerja yang bertujuan untuk mengolah atau mengerjakan masalah yang telah klien definisikan pada tahap awal. Pada tahap kedua ini terdapat 8 teknik. Teknik yang pertama yaitu memimpin. Memimpin ini adalah keterampilan dari konselor dalam memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai harapan. Yang kedua, memfokuskan. Teknik memfokuskan ini membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Teknik yang ketiga yaitu konfrontasi. Konfrontasi ini adalah teknik yang menantang klien untuk melihat adanya inkonsistensi antara perkataan dengan perbuatan atau bahasa badan, ide awal dengan ide berikutnya, senyuman dengan kepedihan, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknik mendorong atau supporting. Yang kelima adalah teknik menginformasikan. Teknik yang kelima ini hanya diperlukan jika klien diminta oleh klien. Yang keenam, teknik memberi nasihat. Teknik memberi nasihat ini juga hanya diberikan oleh konselor jika diminta oleh klien, tetapi konselor harus tetap mempertimbangkannya. Yang ketujuh adalah teknik menyimpulkan sementara. Teknik yang ketujuh ini adalah hasil percakapan antara konselor dengan klien yang hendaknya disimpulkan sementara oleh konselor untuk memberikan gambaran kilas balik atau feedback dari hal-hal yang telah dibicarakan. Dan yang terakhir, teknik yang ke-8 adalah teknik bertanya terbuka. Langkah selanjutnya pada konseling individual ini yaitu tahap akhir konseling individual. Tahap akhir konseling individual ini disebut juga tahap tindakan atau action, di mana tahap akhir ini bertujuan agar klien mampu menciptakan tindakan-tindakan yang positif. Teknik-teknik pada tahap akhir ini sebagian mencakup yang ada pada tahap awal dan pada tahap pertengahan, yaitu teknik yang pertama yaitu menyimpulkan. Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil dari proses konseling. Yang kedua, memimpin. Pada teknik kedua ini,
Konselor harus mampu memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan sehingga proses konseling bisa berjalan secara efektif hingga akhir. Teknik yang ketiga yaitu merencanakan, di mana konselor dan konseli ini menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun. Dan teknik terakhir yang keempat adalah mengevaluasi, yaitu konselor dan konseli mengevaluasi jalannya proses dari hasil konseling. Sekian langkah-langkah konseling individual dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.